Saya mahasiswa Stikes Dalam Dayana, nama Muhammad Asraruddin. Pada kali ini saya akan melakukan penyuluhan yaitu pendidikan kesehatan, di mana pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah Bapak Ibu, yaitu Bapak Wahyu dan Ibu Denita. Baik, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah penyuluhan yang berjudul yang sering kita jumpai kemungkinan penyakit yang sering terjadi di masyarakat atau di keluarga, yaitu penyakit MAH. Kalau bahasa medisnya itu gastritis, di mana tujuan dari pendidikan kesehatan ini, harapan dari pendidikan kesehatan ini, Bapak dan Ibu mampu menjelaskan kembali nanti dan memahami apa sih itu penyakit MAH atau di bahasa medisnya gastritis. Kemudian Bapak Ibu juga mampu menjelaskan apa sih pengertian dari penyakit MAH, kemudian penyebabnya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana, dan pengobatannya juga bagaimana. Seperti itu Pak dan Ibu. Kemudian untuk penyuluhan ini, sebelum kita mulai saya kontrak waktunya. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan kurang lebih 15 menit ya, 15 menit. Kemudian selanjutnya nanti kita akan isi tanya jawab seperti itu Bu. Dan Bapak apakah Bapak bersedia sebelumnya? Bersedia. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke materi penyuluhan. Jadi yang saya sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi kita akan berbicara tentang penyakit MAH atau bahasa medisnya gastritis. Kemudian kita lanjut ke pengertian dari penyakit MAH. Jadi MAH itu adalah suatu radang lambung atau tukak lambung, di mana gejala dari penyakit ini yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau pendarahan pada lambung. Kemudian hal itu akan menyebabkan sakit, mules, dan perih pada perut. Seperti itu untuk pengertian dari MAH. Kemudian selanjutnya ini ada gambar mengenai lambung. Nah, jadi ini gambar di sini seorang pria, dia kesakitan karena mengalami MAH. Nah, kemudian kita berlanjut ke penyebab dari penyakit MAH tersebut. Jadi ada kurang lebih 6 penyebab dari penyakit MAH. Yang pertama yaitu makan tidak teratur atau telat makan seperti itu. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu, di mana obat-obat tersebut dapat mengganggu sistem pencernaan sehingga dapat menyebabkan penyakit MAH. Kemudian yang ketiga yaitu penyebabnya adalah alkohol dan rokok. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya alkohol dan rokok itu memang dapat menyebabkan atau mengakibatkan penyakit-penyakit termasuk seperti MAH ini. Kemudian yang keempat, mengonsumsi makanan yang bersifat asam, pedas, kemudian bumbu yang merangsang. Yang makanan yang pedas-pedas itulah salah satu penyebab dari terjadinya sakit MAH. Kemudian yang kelima yaitu psikis ya, ini berkaitan dengan psikis dengan pemikiran seperti itu. Jadi psikis dari penderita MAH itu beban kerja yang berlebihan, kemudian cemas dan takut. Yang terakhir penyebabnya itu infeksi bakteri tertentu. Kemudian selanjutnya setelah penyebab, nah ini adalah foto gambar dari penyebab terjadinya penyakit MAH. Ini cabai, kemudian ini ada Indomie atau mie ini yang dibuat pedas. Kemudian ini di bawah ini gambar seorang pekerja yang stres. Kemudian kita berlanjut ke keluhan dan gejala. Sebelum ke sana, apakah ada
Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Sudah jelas lah. Baik, kita lanjut keluhan atau gejala. Jadi ada 6 juga keluhan dan gejala. Yang pertama rasa perih dan kembung di ulu hati. Jadi bagian di ulu hati itu terasa perih dan nyeri seperti itu. Kemudian ada tanda gejala mual dan muntah. Kemudian pendarahan saluran cerna. Kemudian nafsu makan menurun. Kemudian yang kelima sering bersendawa, ya. Kalau seringan bersendawa itu, nah itu salah satu gejala dari penyakit MA. Kemudian terakhir yaitu kembung, ya, jadi perut terasa penuh atau terlihat kembung seperti itu. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran yang berkaitan dengan penyakit MA yang tadi yang sudah kami jelaskan. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian penyebab dan gejala, kita berlanjut bagaimana sih cara kita mencegah penyakit MA tersebut. Jadi cara mencegahnya itu ada 6 juga. Yang paling pertama itu kita diet atau pengaturan makan. Jadi diet dan pengaturan makan ini sangat penting, di mana ini akan berpengaruh ke pola makan kita. Dengan begitu makan kita teratur dan tetap terjaga. Kemudian yang kedua, jangan biarkan perut lama dalam keadaan kosong. Jadi usahakan 4 jam, setiap 4 jam perut terisi seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman pedas dan asam. Jangan mengkonsumsi seperti misal lalapan yang kita sering makan, ini yang terlalu pedas itu dihindari. Kemudian hindari makan yang berlemak. Makanan yang berlemak itu kita hindari. Kemudian sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan tekstur lembut atau lunak. Ya, kita cari tekstur yang lembut, yang lunak, yang gampang, yang mudah untuk dicerna oleh tubuh. Kemudian yang terakhir, sering minum air putih. Jadi meminum air putih ini sangat berperan penting. Jadi setiap hari kita usahakan minum sebanyak 2 liter untuk menghindari dehidrasi juga. Jadi untuk pencegahan seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebelum ke pengobatan masih tersisa tinggal tiga lagi untuk bagaimana cara kita mencegah dari penyakit MA tersebut. Lanjutannya, mengurangi konsumsi kopi, teh, soft drink. Mungkin Bapak sering mengkonsumsi kopi ya? Sering. Nah, Ibu sering juga? Sering. Kalau teh gimana? Jarang ya. Ya, ini salah satu penyebab dari penyakit MA. Jadi Bapak dan Ibu usahakan atur atau kurangi mengonsumsi kopi, teh, dan soft drink. Kemudian porsi makan ya sebaiknya tidak terlalu banyak, jadi sedang-sedang aja gitu ya. Tapi sedikit, tapi frekuensinya itu tetap teratur. Misalnya makan itu kan 3 kali sehari, nah itu tetap dijaga. Kemudian yang terakhir, bila harus mengkonsumsi obat-obatan penahan nyeri atau bahasa medisnya itu analgetik, maka sebaiknya kita minum setelah makan dan tidak dalam keadaan kosong. Ya, jadi sebelum kita meminum obat, perut kita harus terisi terlebih dahulu. Kita bisa makan nasi, makan ubi, makan jagung, pokoknya yang terisi. Pokoknya lambung kita terisi sebelum kita meminum obat. Oke, itu untuk pencegahannya. Kemudian lanjutan dari itu mengenai psikis tadi. Jadi cara pencegahannya itu kita harus latih ketenangan jiwa. Bisa dengan kita latih ketenangan jiwa kita bisa mengurangi resiko sakit MA juga. Ya. Nah, ini salah satu gambar yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti ini lalapan. Lalapan ini harus jangan dihidangkan atau bumbunya itu jangan terlalu pedas. Ini juga ada gambar no smoking.
ini gambar minuman beralkohol, dan itu gambar air putih, dimana itu harus banyak-banyak atau sering-sering kita minum air putih. Kemudian selanjutnya yang terakhir mengenai pengobatan. Jadi obat-obatan yang biasanya diberikan kepada pasien yang menderita MAH atau penderita MAH itu oleh dokter, yang diberikan resep obat oleh dokter itu, dimana tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan asam dalam lambung, baik berupa obat-obat yang pertama untuk menetralkan asam lambung atau antasida. Antasida sering dengar kan ya? Ya, sering dengar. Kemudian juga yang kedua mengurangi produksi asam lambung, seperti ini bahasa medisnya cimetidine atau ranitidine. Nah, seperti itu. Jadi ini obat-obat yang diberikan saat sakit atau mengalami sakit MAH gitu. Nah, mungkin itu untuk materi penyuluhan pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu dari penjelasan tadi mungkin ada yang masih belum dimengerti atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Gimana? Jelas ya. Baik, jadi itu untuk materi pada kesempatan kali ini. Jadi saya evaluasi ya Bu ya. Jadi untuk penyakit MAH ini memang sering terjadi di masyarakat, lebih-lebih di keluarga. Ini sering dialami orang tua, anak, ya semua lah pokoknya, dan keluarga ya. Ya baik bapaknya, ibunya maupun anaknya, seperti itu. Jadi mungkin sekarang saya tanya, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan kembali tentang apa sih yang Ibu tahu setelah mendengar tadi pengertian dari penyakit MAH, seperti itu. Mungkin dari Ibu dulu, Ibu Denisa mungkin bisa jelaskan yang Ibu ketahui tentang penyakit MAH yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang penyakit MAH itu radang lambung atau tukak lambung yang terjadinya penyebab sakit mulas di perut. Selain mulas, apa gejala tandanya? Perih pada perut. Perih pada perut. Mungkin dari Bapak Wahyu bisa menjelaskan tanda atau gejala keluhan MAH yang mungkin dialami oleh penderita tersebut. Bagaimana? Kalau mengenai gejala yang biasa dirasakan itu misalnya seperti mual, Ya. terus ada juga yang nyeri pada ulu hati, dan nafsu makannya menurun. Bagus ya. Berarti Bapak Ibu sudah tahu apa sih itu penyakit MAH atau bahasa medisnya gastritis. Jadi itu untuk materi kali ini saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah mengikuti dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan kami, dengan saya selaku penyuluh pada hari ini. Baik Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata atau sikap, saya mohon maaf. Oke, baik Bu, saya akhiri. Selamat siang. Siap.